Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Queen Asya Nabila dengan NIM B1A123130, kelas D, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Kali ini saya akan menjawab 10 pertanyaan mengenai hukum waris Islam. Pertanyaan pertama dimulai dengan apa yang dimaksud dengan hukum waris Islam, serta jelaskan pengertian dan unsur-unsur hukum waris Islam. Dan beberapa hak yang ada hubungannya dengan harta warisan dengan mengemukakan dasar hukum dan contohnya. Kita mulai dengan pengertian hukum waris Islam. Hukum waris Islam atau dalam bahasa Arab yaitu faraid, jamak dari kata faridlah yang berarti sesuatu bagian tertentu. Hukum waris Islam adalah aturan mengenai pembagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada para ahli warisnya berdasarkan ketentuan syariat Islam. Dalam kompilasi hukum Islam, hukum waris Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak dan kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya. Selanjutnya mengenai hak yang berhubungan dengan harta waris. Yang pertama adalah pewaris atau orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisannya tersebut. Yang kedua ada ahli waris atau orang yang berhak menerima harta warisan daripada pewaris tersebut. Yang terakhir adalah harta warisan atau al-ma'uruj, yang berarti harta yang ditinggalkan oleh para pewaris yang secara hukum dapat beralih untuk dibagikan kepada ahli waris. Warisan itu dibagi ada beberapa hak yang harus diselesaikan, yaitu yang pertama ada zakat. Apabila telah sampai jumlah dan waktu untuk mengeluarkan zakat hartanya, maka harus terlebih dahulu dikeluarkan hartanya untuk zakat. Yang kedua yaitu belanja atau pembayaran biaya pengurusan jenazah, biaya pemakaman atau untuk penyelenggaraan dan pengurusan jenazah harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum dibagikannya harta waris. Yang ketiga ada pelunasan hutang atau hutang dari pewaris tersebut. Hutang tersebut harus dibayarkan dari harta yang ditinggalkan. Biasanya sebelum acara pemakaman ada seseorang yang mengemukakan apakah pewaris ini memiliki hutang atau tidak, dan akan diselesaikan sebelum harta waris tersebut dibagikan. Selanjutnya ada pelaksanaan wasiat. Wasiat dari pewaris jika ada harus dipenuhi dengan syarat yang tidak melebihi sepertiga dari total harta bersama. Selanjutnya ada harta bersama, yaitu 1/2 harta peninggalan yang dikeluarkan untuk istri atau suami yang masih hidup. Bagian wasiat dan hutang tersebut terdapat pada Quran Surah An-Nisa ayat 11, yang artinya pembagian harta waris itu dilaksanakan sesudah dikeluarkan wasiat dan diwasiatkan oleh pewaris dan sesudah dibayarkan hutang-hutangnya. Mengenai hukum waris ini terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 7, 8, 9, 10, 11, 12, 33 dan 176. Contohnya yaitu jika ada seorang bapak yang bernama Mahen yang memiliki seorang istri dan 2 anak, yang satu anak laki-laki dan satu anak perempuan. Pak Mahen ini meninggal dunia dan meninggalkan hartanya berupa 1 buah rumah dan tanahnya seluas 10 hektar. Nah, unsur-unsurnya terpenuhi, yaitu yang pertama pewaris, yaitu Pak Mahen itu sendiri. Ahli waris berupa istri dan kedua anaknya, dan harta waris berupa rumah dan 10 hektar tanah tadi. Hak yang harus dikeluarkan sebelum membagikan harta waris yaitu yang pertama wasiat. Jika terdapat wasiat, maka dibagikan terlebih dahulu wasiat tersebut. Selanjutnya mengenai utang, biasanya jika setelah meninggal dunia dan pengurusan jenazah itu disampaikan kepada salah satu keluarga atau wakilnya apakah Pak Mahen ini memiliki utang sebelumnya, dan jika ada maka harus diselesaikan terlebih dahulu menggunakan harta warisan tersebut.
setiap pembayaran biaya pemakaman atau belanja dalam pengurusan jenazah ini terlebih dahulu dikeluarkan warisannya untuk pembelanjaan pengurusan jenazah seperti wangi-wangian, kain kafan, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang kedua, yaitu ahli waris dalam hukum waris Islam dapat dikelompokkan ke dalam kelompok ahli waris laki-laki dan kelompok ahli waris yang perempuan. Sebutkan kelompok ahli waris tersebut secara berurutan, dan jika semua ahli waris tersebut ada, maka jelaskan ahli waris yang paling berhak. Sebenarnya ada 25 orang yang berhak menjadi ahli waris. 25 orang itu dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok dari laki-laki dan kelompok ahli waris dari perempuan. Kelompok ahli waris dari laki terdiri dari 15 orang, yaitu yang pertama anak laki-laki, yang kedua cucu laki-laki dari anak laki-laki ke bawah, yang ketiga yaitu ada bapak, yang keempat ada kakek dari pihak bapak, yang kelima ada saudara laki-laki sekandung, yang keenam ada saudara laki-laki sebapak, yang ketujuh saudara laki-laki seibu, yang kedelapan anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, yang kesembilan anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, yang kesepuluh saudara laki-laki bapak atau paman yang sekandung, yang ke-11 ada saudara laki-laki bapak atau paman yang sebapak, yang ke-12 ada anak laki-laki dari saudara laki-laki bapak atau paman yang sekandung, yang ke-13 ada anak laki-laki dari saudara laki-laki bapak atau paman yang sebapak, ke-14 itu ada suami, yang ke-15 yaitu laki-laki yang memerdekakan si mati. Dan jika 15 ahli waris tersebut ada semua, maka yang paling berhak mendapatkan harta waris yaitu bapak, anak laki-laki, dan suami. Selanjutnya ahli waris dari perempuan. Yang pertama yaitu ada anak perempuan, yang kedua ada cucu perempuan dari anak laki-laki, yang ketiga itu ada ibu, yang keempat ada nenek dari bapak, yang kelima ada nenek dari ibu, yang keenam ada saudara perempuan sekandung, yang ketujuh ada saudara perempuan sebapak, yang kedelapan ada saudara perempuan seibu, yang kesembilan ada istri, dan terakhir ada perempuan yang memerdekakan si mati. Dan jika 10 orang itu ada semua, maka yang paling berhak mendapatkan harta waris atau yang menjadi ahli waris yaitu istri, anak perempuan, dan cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, dan saudara perempuan sekandung. Dan jika semua ahli waris tersebut ada, maka yang paling berhak mendapatkan harta waris yaitu ada 5. Yang pertama adalah anak laki-laki, ada anak perempuan, yang kedua janda atau duda yang ditinggalkan, yang keempat itu ada bapak, dan yang kelima itu ada ibu dari pewaris atau jenazah. Pertanyaan ketiga yaitu sebut dan jelaskan sumber hukum waris Islam dan mengapa para imam mazhab berbeda pendapat dalam menentukan sumber hukum waris Islam. Jelaskan dengan mengemukakan contohnya. Sumber waris Islam sebenarnya memiliki 4 sumber utama. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber utama dalam hukum Islam, termasuk salah satunya yaitu mengenai hukum warisan. Ayat yang mengatur warisan secara rinci terdapat dalam surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Al-Quran menetapkan aturan pembagian warisan untuk suami, istri, anak-anak, orang tua, dan kerabat lainnya. Contohnya dalam Al-Quran, anak laki-laki mendapat 2 bagian dari harta warisan daripada anak perempuan, yaitu dalam surah An-Nisa ayat 11, yang artinya Allah mensyaratkan atau mewajibkan kepadamu tentang pembagian waris untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Selanjutnya yaitu ada hadis. Hadis atau
Sunnah Nabi Muhammad SAW adalah sumber kedua dalam melengkapi dan menjelaskan ketentuan-ketentuan dalam Al-Quran. Hadis juga memberikan contoh pembagian warisan dan menjelaskan perincian dalam kasus-kasus tertentu atau kasus-kasus khusus. Contohnya, Rasulullah SAW bersabda, berikan hak-hak warisan kepada mereka yang berhak dan apa yang tersisa diberikan kepada laki-laki yang paling dekat kekerabatannya, yaitu dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya ada sumber waris Islam yaitu ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama terkait peraturan-aturan hukum yang tidak ditemukan secara rinci dalam Al-Quran maupun hadis. Dalam kasus hukum waris, ijma digunakan untuk menyelesaikan permasalahan waris yang tidak disebutkan secara spesifik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Contohnya, seorang pria yang meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah tetapi memiliki kakek. Berdasarkan ijma, kakek mendapatkan bagian 1/6 sebagai pengganti ayah tersebut. Selanjutnya ada qiyas. Qiyas adalah metode analogi dalam hukum Islam di mana masalah yang tidak secara langsung dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis disesuaikan dengan membandingkan dengan kasus serupa yang telah ada hukumnya. Qiyas bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah waris yang baru saja muncul atau tidak memiliki dalil yang jelas. Dan selanjutnya mengenai kenapa adanya perbedaan pendapat para imam mazhab dalam menentukan hukum waris Islam. Para imam mazhab memiliki perbedaan pendapat karena mereka menggunakan metode interpretasi yang berbeda-beda dalam menafsirkan Al-Quran, hadis, serta dalam aplikasian ijma dan qiyas. Ini disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama yaitu metode penafsiran yang berbeda. Misalnya, Imam Hanafi lebih cenderung menggunakan qiyas atau analogi dalam menyelesaikan masalah waris. Sementara, Imam Syafi'i lebih banyak berpegangan pada nas atau teks Al-Quran dan hadis secara literal. Selanjutnya, karena ketersediaan hadis. Pada zaman para imam mazhab, ketersediaan hadis berbeda-beda di berbagai wilayah. Sehingga mereka mengambil dalil dari hadis yang sampai kepada mereka saja. Dan selanjutnya ada perbedaan karena konteks sosial dan budaya. Para imam mazhab hidup di tempat dan waktu yang berbeda-beda, sehingga ada pengaruh budaya dan kondisi sosial yang mempengaruhi pemahaman mereka. Contohnya yaitu perbedaan dalam pembagian warisan antara saudara seayah dan seibu dan saudara seibu saja. Beberapa mazhab memberikan hak yang berbeda tergantung pada interpretasi ayat dan hadis tertentu. Nah, soal yang keempat. Jika dipelajari dalam Al-Quran dan hadis, maka sekurang-kurangnya terdapat 5 asas tentang hukum waris Islam, yakni akibat kematian, isbari, bertala, individual, dan keadilan berimbang. Jelaskan arti dari kelima asas tersebut dengan mengemukakan contohnya. Asas hukum Islam ada 5. Yang pertama, asas akibat kematian, yaitu warisan hanya bisa dibagikan kepada pewaris yang telah meninggal dunia. Selama pewaris masih hidup, harta tersebut masih menjadi milik dari pewaris tersebut dan tidak bisa diwariskan. Contohnya, seorang ayah meninggal dunia dan setelah kematiannya, harta yang ditinggalkan dibagi di antara anak-anak dan istrinya. Warisan tidak bisa diberikan sebelum ayah tersebut meninggal. Jika dibagikan, maka itu bukan warisan, tapi hibah atau hadiah. Selanjutnya yaitu asas isbari, yaitu pembagian warisan yang bersifat wajib dan otomatis menurut ketentuan syariat, tidak tergantung pada keinginan pewaris atau ahli waris. Ahli waris tidak bisa menolak hak mereka tanpa alasan yang sah menurut syariat. Contoh dari isbari ini yaitu meski seorang ayah ingin memberikan semua hartanya kepada salah satu anaknya, hukum waris Islam mengatur pembagian yang adil di antara semua ahli waris yang berhak. Yang ketiga yaitu ada asas bilateral. Hukum waris Islam memberikan hak kepada ahli warisnya dari kedua belah pihak, baik dari keluarga ayah atau pihak laki-laki maupun dari keluarga ibu atau pihak perempuan. Ahli waris bisa berasal dari garis keturunan ibu dan ayah.
Contohnya, yaitu jika seorang anak berhak mendapatkan warisan dari ayah dan ibu meskipun orang tuanya berasal dari keluarga yang berbeda. Nomor 4 yaitu asas individual. Asas ini yang berarti pembagian warisan dilakukan secara individual, di mana setiap ahli waris menerima bagian mereka masing-masing secara personal, bukan diberikan secara kolektif atau kepada suatu kelompok tertentu. Contohnya, anak-anak pewaris menerima bagian warisan mereka masing-masing sesuai dengan ketentuan yang ada, bukan secara kolektif untuk diatur oleh satu orang atau satu keluarga saja. Maka setiap individu dari ahli waris tersebut berhak menerima harta warisannya. Yang terakhir yaitu ada asas keadilan berimbang. Dalam hukum waris Islam menetapkan pembagian yang adil dan proporsional sesuai dengan tanggung jawab dan kebutuhan ahli waris. Misalnya, laki-laki seringkali mendapat bagian lebih besar karena mereka bertanggung jawab dalam menafkahi keluarga. Dalam contoh dari keadilan berimbang, yaitu anak laki-laki menerima 2 kali bagian anak perempuan karena dia memiliki tanggung jawab finansial lebih besar dalam keluarganya, sementara perempuan tidak memiliki kewajiban tersebut. Kelima asas ini mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan dalam Islam yang bertujuan untuk memastikan bahwa harta peninggalan dibagikan dengan cara yang adil dan sesuai dengan kebutuhan dan tanggung jawab ahli warisnya. Selanjutnya beralih ke pertanyaan kelima, yaitu sebut dan jelaskan sebab-sebab waris mewarisi serta sebab-sebab tidak mewarisi dalam hukum waris Islam dengan mengemukakan dasar hukum dan contohnya. Sebab-sebab waris mewarisi dalam hukum waris Islam terdapat beberapa hal. Yang pertama yaitu adanya hubungan kekerabatan atau nasab. Ahli waris yang memiliki hubungan darah atau keturunan dengan pewaris, mereka yang termasuk dalam hubungan nasab adalah anak-anak, orang tua, saudara kandung, paman, dan cucunya. Dasar hukum ini yaitu dalam Quran Surah An-Nisa ayat 7. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya. Dan bagi perempuan ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabat, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Contohnya, Pak Jihad memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Mahen. Saat Pak Jihad meninggal dunia, maka Mahen berhak menjadi ahli waris dan menerima harta warisan dari Pak Jihad yang telah meninggal dunia. Yang kedua, yaitu karena adanya hubungan pernikahan atau nikah. Suami atau istri yang masih dalam ikatan pernikahan yang sah dalam salah satu pasangan meninggal berhak mewarisi harta. Bahkan jika mereka belum memiliki keturunan, pernikahan tetap menjadi sebab mewarisi. Dasar hukumnya yaitu dalam Quran Surah An-Nisa ayat 12. Dan bagimu, suami, setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkannya. Contohnya nih dari kasus ini yaitu seorang suami yang dalam ikatan pernikahan ketika istrinya meninggal dunia berhak menerima 1/2 atau 1/4 harta istrinya tergantung apakah mereka memiliki anak atau tidak. Yang ketiga yaitu karena ada hubungan agama. Hal ini terjadi apabila orang meninggal itu tidak mempunyai ahli waris. Maka harta peninggalannya itu diserahkan ke Baitul Mal atau untuk umat Islam sebagai warisannya. Ini didasarkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya saya menjadi ahli waris dari orang yang tidak mempunyai ahli waris. Dan keempat yang terakhir itu karena adanya wasiat. Wasiat dapat diartikan sebagai suatu tindakan sukarela yang dilakukan oleh seseorang atau pewasiat untuk memberikan sebagian haknya kepada orang lain, yang pelaksanaannya dilakukan setelah si pewasiat meninggal dunia. Contohnya, Haikal merupakan anak angkat dari Bapak Jian. Haikal pada dasarnya tidak bisa mendapatkan ahli waris dan harta waris dari Pak Jian karena ia merupakan anak angkat. Namun, jika Pak Jian sudah memberikan wasiat bahwa
sepertiga dari harta warisnya diberikan kepada Haikal sebagai anak angkat. Maka Haikal berhak mendapatkan harta warisan tersebut karena adanya wasiat dari Pak Jean. Selanjutnya kita membahas mengenai sebab-sebab tidak mewarisi dalam hukum waris Islam. Ada beberapa sebab yang menyebabkan seseorang tidak dapat mewarisi dalam hukum waris Islam. Antara lain yang pertama yaitu pembunuhan. Seseorang yang membunuh pewaris dengan sengaja tidak berhak mendapatkan harta waris dalam agama Islam atau dalam syariat Islam. Islam memandang bahwa tindakan ini sebagai pelanggaran besar terhadap prinsip keadilan. Dasar hukumnya yaitu hadis Nabi Muhammad SAW. Seorang pembunuh tidak berhak mewarisi dari harta orang yang dibunuhnya, yaitu dalam hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Contohnya, seorang anak yang membunuh ayahnya dengan sengaja tidak akan mendapatkan bagian dari harta warisan ayahnya. Yang kedua, yaitu adanya perbedaan agama. Warisan tidak berlaku antara muslim dan non-muslim. Dalam Islam, perbedaan agama menyebabkan hilangnya harta waris antara anggota keluarga yang memiliki agama yang berbeda. Dasar hukumnya yaitu pada hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah dari Umasa bin Zaid. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya seorang muslim tidak menerima warisan dari bukan muslim dan yang bukan muslim tidak menerima warisan dari seorang muslim. Contohnya, jika seorang anak yang bernama Haikal, anak kandung dari Pak Jean, namun Haikal ini memiliki kepercayaan berbeda atau non-muslim. Nah, jadi saat Pak Jean meninggal dunia, Haikal tidak berhak untuk menerima harta waris dari Pak Jean. Selanjutnya yaitu ada murtad. Murtad atau pindahnya agama seseorang dari muslim ke non-muslim. Ini didasarkan dalam Rasulullah SAW bersabda. Diriwayatkan dari Abi Barda, beliau berkata, saya telah diutus selaku oleh Rasulullah SAW kepada seorang laki-laki yang kawin dengan dari istri bapaknya. Maka Rasulullah menyuruh saya untuk memegang leher dan membagikan hartanya serta harta rampasan, sedangkan ia adalah murtad. Pertanyaan ke-6, mengapa laki-laki memiliki hak 2 kali lipat daripada hak perempuan dalam hukum waris Islam? Jelaskan dengan mengemukakan dasar hukum dan contohnya. Pertanyaan ini sering sekali diajukan. Mengapa sih laki-laki bisa mendapatkan harta warisan lebih banyak, bahkan 2 kali lipat dari harta yang didapatkan oleh perempuan? Alasannya, mengapa laki-laki mendapatkan bagian 2 kali lipat daripada perempuan dalam hukum waris Islam berhubung dengan tanggung jawab finansial yang lebih besar yang dibebankan kepada laki-laki dalam keluarga. Hukum Islam menyeimbangkan hak warisan dengan kewajiban finansial, di mana laki-laki diharuskan menafkahi istri, anak-anak, dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Sementara perempuan tidak memiliki kewajiban finansial yang sama seperti laki-laki tersebut. Dasar hukumnya yaitu dalam Quran Surah An-Nisa ayat 11, yang artinya Allah mensyariatkan atau mewajibkan kepadamu tentang pembagian waris untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Contohnya nih, jika seorang ayah meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, maka harta warisan yang dibagi 1/3 untuk anak perempuan dan 2/3 untuk anak laki-laki. Hal ini didasarkan pada tanggung jawab anak laki-laki untuk menafkahi keluarganya di masa depan. Sementara anak perempuan tidak diwajibkan menafkahi siapapun termasuk suaminya. Dengan demikian, ketentuan ini sejalan dengan prinsip keadilan berimbang yang menyesuaikan hak dengan tanggung jawab. Pembagian ini juga tidak menunjukkan bahwa laki-laki lebih unggul dari perempuan, tetapi lebih kepada distribusi kewajiban sesuai peran dan tanggung jawab yang berbeda di dalam keluarga menurut syariat Islam sendiri.
Nah, pertanyaan selanjutnya yang ketujuh yaitu ahli waris dalam hukum waris Islam dapat dikelompokkan ke dalam kelompok ahli waris zawil furuj, as-sobah, dan ahli waris pengganti atau mawali. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kelompok ahli waris zawil furuj tersebut dan bagaimana perbedaan antara kelompok ahli waris zawil furuj dengan as-sobah serta ahli waris pengganti. Jelaskan dengan mengemukakan contohnya. Nah, dalam hukum waris Islam, ahli waris dibagi menjadi beberapa kelompok yang memiliki hak tertentu dalam pembagian waris. Pembagian ini didasarkan pada hubungan keluarga dan posisi mereka dalam ketentuan syariat. Dan masing-masing kelompok ini, yang pertama ada yang namanya kelompok ahli waris zawil furuj. Ahli waris zawil furuj adalah kelompok ahli waris yang sudah ditentukan bagian atau jatahnya dalam Al-Quran secara jelas. Mereka adalah ahli waris yang mendapat bagian tertentu dan tidak bisa diubah kecuali jika ada kondisi yang mempengaruhi jumlah bagiannya, seperti ada ahli waris lain yang lebih berhak. Bagian telah ditentukan untuk zawil furuj dikenal sebagai bagian fardu yang bisa 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3, ataupun 1/6 tergantung pada hubungan dan kondisi ahli waris yang ada. Contohnya dari will furuj ini, suami jika pewaris meninggal dan jika memiliki anak, suami mendapatkan 1/2 bagian. Jika ada anaknya, maka suami hanya berhak mendapatkan 1/4. Sedangkan istri, jika istri tidak ada anak, istri mendapatkan 1/4. Jika ada anaknya, istri hanya mendapatkan 1/8 bagian. Selanjutnya ada kelompok ahli waris asobah. Asobah ada ahli waris yang tidak memiliki bagian tetap atau pasti, tetapi mereka mendapatkan sisa harta setelah pembagian kepada ahli waris zawil furuj tadi yang sudah selesai. Bagian asobah bisa berubah-ubah tergantung pada berapa banyak ahli waris zawil furuj yang ada dan berapa banyak harta yang tersisa. Jika tidak ada ahli waris zawil furuj, ahli waris dari kelompok asobah akan mendapatkan seluruh hartanya. Jenis dari asobah ini ada 3. Yang pertama ada asobah binafsihi, adalah mereka menjadi asobah dengan sendirinya. Yang kedua ada asobah bigharihi, adalah mereka yang menjadi asobah karena keberadaan ahli waris lain yang menjadi asobah. Dan terakhir ada asobah ma'a ghairihi, adalah mereka yang menjadi asobah karena keberadaan ahli waris yang bukan asobah. Asobah dari itu contohnya yaitu saudara perempuan seayah seibu yang mendapatkan bagian bersama dengan anak perempuan pewaris asobah. Dari asobah ini memiliki perbedaan. Yang pertama, asobah tidak memiliki bagian tetap tetapi mendapat sisa harta setelah zawil furuj menerima bagian mereka. Ahli waris asobah terdiri dari laki-laki ataupun perempuan yang disertai dengan saudara laki-laki. Contohnya, yaitu adanya anak laki-laki akan mendapatkan seluruh harta jika hanya dia yang menjadi ahli waris, atau dia akan mendapat sisa setelah ahli waris zawil furuj menerima bagian mereka. Yang ketiga ada yang namanya ahli waris pengganti atau mawali. Ahli waris pengganti dikenal dengan sebagai kata mawali, adalah ahli waris yang menggantikan posisi ahli waris lain yang telah meninggal dunia sebelum pewaris meninggal. Mereka bisa disebut sebagai ahli waris pengganti jika kedudukan nasabiah mereka masih terhubung dengan pewarisnya, dan biasanya berlaku bagi cucu atau keturunan dari ahli waris yang sudah meninggal. Ahli waris pengganti atau mawali memiliki beberapa perbedaan dengan zawil furuj. Yang pertama mereka menggantikan posisi ahli waris yang telah meninggal sebelumnya. Dan yang kedua, ahli waris pengganti mendapatkan hak waris karena hubungan nasabiah dengan ahli waris yang meninggal lebih dulu. Contohnya, dari ahli waris pengganti, seorang ayah meninggal dunia tetapi anak laki-lakinya sudah meninggal terlebih dahulu. Dalam hal ini, cucu laki-laki, yaitu anak dari anak laki-laki yang telah meninggal tadi, bisa menggantikan posisi ayahnya sebagai ahli waris.
Pertanyaan selanjutnya yaitu yang ke-8. Apa yang dimaksud dengan hijab atau penghalang dalam hukum waris Islam? Serta jelaskan macam-macam hijab dalam hukum waris Islam dengan mengemukakan dasar hukum contoh dan contohnya. Hijab atau penghalang dalam hukum waris Islam merujuk pada kondisi atau keadaan di mana seseorang yang sebenarnya berhak atas warisan terhalang dari menerima warisan karena adanya ahli waris lain yang lebih dekat atau lebih kuat haknya. Dalam istilah fikih, hijab berarti penghalang hak seseorang dalam menerima warisan, baik sebagian atau sepenuhnya, disebabkan oleh kehadiran ahli waris lainnya. Macam-macam hijab ini terdiri dari dua. Secara umum, hijab dibagi menjadi dua jenis, yaitu hijab hirman atau penghalang total dan hijab nuksan atau penghalang pengurangan. Kedua jenis hijab ini memiliki peran dalam menentukan siapa yang berhak mewarisi dan seberapa besar bagian warisannya. Hijab nirman atau penghalang total. Hijab nirman adalah penghalang yang sepenuhnya menghilangkan hak seseorang untuk mendapatkan warisan. Dengan kata lain, seseorang yang kena hijab ini sama sekali tidak mendapatkan atas warisan karena kehadiran ahli waris lain yang lebih utama atau lebih dekat dalam hubungan kekerabatan. Contoh dari hijab nirman ini yaitu saudara laki-laki dan saudara perempuan terhalang oleh ayah. Jika seorang pewaris meninggal dunia yang memiliki ayah yang masih hidup, saudara laki-laki atau saudara perempuan kandung, pewaris terhalang untuk mewarisi karena ayah memiliki hubungan kekerabatan yang lebih dekat dengan pewaris. Oleh karena itu, saudara kandung tersebut mengalami hijab hirman. Contoh kedua yaitu mengenai cucu. Cucu dapat terhalang mendapatkan waris oleh karena adanya anak laki-laki. Jika pewaris memiliki anak laki-laki yang masih hidup, maka cucu dari anak laki-laki tidak bisa mewarisi karena anak laki-laki pewaris merupakan ahli waris yang lebih utama. Dalam hal ini, cucu mengalami hijab nirman. Dasar hukum dari hijab nirman ini didasarkan pada konsep bahwa ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan pewaris lebih diutamakan. Misal dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian waris untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan, yaitu dalam Quran Surah An-Nisa ayat 11. Ayat ini menunjukkan bahwa anak laki-laki memiliki hak yang lebih besar dibandingkan ahli waris lainnya. Yang kedua yaitu hijab nuksan atau penghalang pengurangan. Hijab nuksan adalah penghalang yang mengurangi bagian warisan seseorang namun tidak sepenuhnya hilang haknya. Seseorang yang terkena hijab nuksan ini masih berhak menerima warisan, tetapi bagiannya dikurangi karena kehadiran ahli waris lain yang lebih utama. Contoh dari hijab nuksan ini, yang pertama yaitu istri terhalang oleh anaknya. Seorang istri mendapatkan 1/4 dari harta suaminya jika suami meninggal tanpa anak. Namun, jika suami meninggalkan anak, bagian istri akan berkurang menjadi 1/8. Ini adalah contoh hijab nuksan di mana kehadiran anak mengurangi bagian warisan istri. Nah, dasar hukumnya, pengurangan bagian ini didasarkan pada ketentuan dalam Al-Quran yang mengatur pembagian bagian warisan kepada ahli waris tertentu, seperti dalam surah An-Nisa ayat 12, yang artinya, dan bagi mereka para istri 1/4 dari harta yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka mereka mendapatkan 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan. Pertanyaan yang ke-9. Bagaimana kedudukan anak angkat dalam hukum waris Islam, serta bagaimana perbedaan kedudukan hukumnya dengan hasil ijtihad para ulama Indonesia? Jelaskan dengan mengemukakan dasar hukum dan contohnya. Mengenai kedudukan anak angkat dalam hukum waris Islam, yang pertama yaitu tidak berhak atas warisan otomatis. Dalam hukum waris Islam, hubungan waris terjadi antara keluarga yang memiliki hubungan darah atau nasab atau melalui pernikahan. Anak angkat yang tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkatnya tidak berhak menerima warisan secara langsung dari orang tua angkatnya. Al-Quran menegaskan pentingnya hukum hubungan nasab dengan hukum waris
serta disebutkan dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 4-5, dan Dia Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Panggillah mereka anak-anak itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil di sisi Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa anak angkat tetap diakui sebagai anak dari orang tua kandungnya dan tidak dianggap sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya. Selanjutnya mengenai ijtihad para ulama di Indonesia. Di Indonesia yang menganut sistem hukum Islam moderat dan mengakui beragam dinamika sosial. Terdapat ijtihad ulama yang mencoba menyesuaikan hukum waris Islam dengan praktik pengangkatan anak yang umum terjadi di masyarakat. Salah satu hasil ijtihad penting di Indonesia adalah penerapan waris wajibah bagi anak angkat. Apa itu wasiat wajibah bagi anak angkat? Dalam beberapa kasus di Indonesia, wasiat wajibah diterapkan bagi anak angkat sehingga anak angkat tetap mendapatkan bagian dari harta warisan orang tua angkatnya, meskipun tidak secara langsung mewarisi. Wasiat wajibah ini di Indonesia adalah aturan yang mengharuskan pemberian bagian tertentu dari harta orang tua angkat kepada anak angkat meskipun tidak ada wasiat yang dibuat oleh orang tua angkatnya. Bagian dari wasiat wajibah ini, Pengadilan Agama di Indonesia dapat memberikan bagian wasiat warisan kepada anak angkat hingga maksimal 1/3 dari harta orang tua angkatnya, sebagaimana diatur dalam hukum waris Islam. Namun dalam beberapa kasus pengadilan dapat mempertimbangkan pemberian yang lebih adil sesuai dengan situasi kebutuhan anak angkat. Dasar dari hukum wasiat wajibah ini di Indonesia diatur dalam kompilasi hukum Islam atau KHI yang merupakan panduan hukum Islam di Indonesia. Pasal 209 KHI menyatakan terhadap anak angkat dapat diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Ini adalah bentuk adaptasi dari prinsip-prinsip Islam dan menyesuaikan dengan kebutuhan sosial di Indonesia, di mana banyak kasus adopsi terjadi dan masyarakat cenderung ingin memberikan bagian dari harta mereka kepada anak mereka yang mereka angkat. Contoh kasus dari hukum Islam mengenai anak angkat, yaitu seorang pria muslim meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak angkat tanpa hubungan nasab. Berdasarkan hukum waris Islam yang murni, anak angkat tersebut tidak mendapatkan bagian dari warisan pria tersebut karena tidak adanya hubungan darah atau pernikahan antara keduanya. Kasus di Indonesia dengan wasiat wajibah, yaitu seorang pria muslim di Indonesia meninggal dunia meninggalkan seorang anak angkat. Berdasarkan wasiat wajibah yang diterapkan di Indonesia, anak angkat tersebut berhak mendapatkan bagian dari harta warisan maksimal 1/3. Meskipun tidak ada wasiat yang dibuat oleh orang tua angkat, Pengadilan Agama dapat memberikan putusan sesuai dengan aturan KHI atau kompilasi hukum Islam. Pertanyaan terakhir atau pertanyaan yang ke-10, yaitu sebuah kasus mengenai hukum waris dalam Islam. Seseorang meninggal dunia atau A dengan meninggalkan ahli waris 2 orang istri, yaitu B dan R, ibu atau C, bapak atau D, dan 2 orang anak laki-laki yaitu E dan F, dan 2 orang anak perempuan yaitu G dan H, serta 2 orang cucu perempuan dari anak laki-laki yaitu M dan N. Pewaris meninggalkan harta 1 unit rumah, tanah perumahan seluas 10.000 meter persegi, serta 1 unit kendaraan roda 4. Setelah ditotalkan, harta yang ditinggalkan ini adalah 9 miliar rupiah. Akan tetapi, sebelum meninggal pewaris atau si A ini telah berwasiat untuk memberikan 1/3 hartanya kepada saudara angkatnya, yaitu Z, dan punya hutang kepada I sebesar 150 juta rupiah, biaya berobat 250 juta rupiah, dan biaya penguburan 100 juta rupiah. Buatlah gambar atau ilustrasi dari contoh kasus tersebut dan berapa bagian masing-masing ahli waris.
Dari kasus tersebut, sebaiknya kita menghitung dulu berapa wasiat dan berapa hutang-hutang yang harus dikeluarkan terlebih dahulu dari harta warisan tersebut. Lalu, dapat kita hitung berapa bagian masing-masing ahli waris. Seperti seorang istri bisa mendapatkan 1/8 bagian, seorang ayah mendapatkan 1/6 bagian, ibu mendapatkan 1/6 bagian, anak perempuan mendapatkan 1/6 bagian, dan anak laki-laki mendapatkan 2/6 bagian. Harta pewaris berjumlah 9 miliar dengan total utang 500 juta rupiah, maka sisa harta warisan adalah 8 miliar 500 juta. Orang yang berhak menjadi ahli waris yaitu istri, ibu dan bapak, anak laki-laki, dan anak perempuan. Istri mendapatkan 1/8 bagian, maka setelah dihitung, setiap istri akan mendapatkan 345.166.66 rupiah. Ibu dan bapak mendapatkan 1/6 bagian. Setelah dihitung, maka itulah jumlah yang akan didapatkan oleh ibu dan bapak. Pembagian selanjutnya mengenai anak laki-laki yang mendapatkan 2/6 bagian, sedangkan anak perempuan yang mendapatkan 1/6 bagian. Berikut merupakan bagian atau ilustrasi dari pembagian waris dari kasus tersebut. Baiklah, itu dia jawaban serta pembahasan mengenai 10 soal hukum waris Islam. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.